Pada pembelajaran sebelumnya, dikisahkan bahwa Ida dan Janet membuat keranjang kecil dari daur ulang kertas lama milik OSIS yang tidak terpakai. Jumlah keranjang kecil yang akan mereka hasilkan dapat dihitung menggunakan komposisi fungsi. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa untuk membuat satu keranjang kecil tersebut, Ida dan Janet memerlukan 500 gram bubur kertas. Sedangkan, satu lembar kertas mampu menghasilkan 3,5 gram bubur kertas, dan bahan kertas yang akan didaur ulang adalah sebanyak 2020 lembar kertas. Ida mengusulkan agar keranjang kecil yang sudah diproduksi nantinya dijual kepada teman-teman di sekolahnya. Ida dan Janet sepakat menjualnya dengan harga Rp35.000 per buahnya. Mereka akan mengambil masing-masing Rp75.000 dari seluruh hasil penjualan keranjang kecil sebagai upah, sehingga sisa uang hasil penjualan akan mereka masukkan untuk kas OSIS. Jika seluruh keranjang kecil dari kertas daur ulang yang dibuat Janet dan Ida habis terjual, berapakah uang yang akan mereka serahkan untuk kas OSIS? Untuk menghitung jumlah uang tersebut, kita dapat memanfaatkan beberapa sifat-sifat komposisi fungsi. Tahukah kalian sifat-sifat komposisi fungsi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Untuk menentukan jumlah uang yang diserahkan kepada OSIS, terdapat 3 proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Proses pertama adalah mengubah kertas yang sudah tidak terpakai menjadi bubur kertas. Proses kedua adalah mengolah bubur kertas menjadi keranjang kecil. Proses ketiga adalah menjual keranjang kecil tersebut dan menghitung uang hasil penjualan yang diserahkan ke OSIS. Setiap proses tersebut membutuhkan bahan baku untuk menghasilkan produk. Untuk menghasilkan bubur kertas, bahan baku yang dibutuhkan adalah bubur kertas dari hasil daur ulang kertas tak terpakai. Sementara itu, untuk mengetahui banyaknya uang yang diserahkan ke OSIS dari penjualan keranjang kecil, bahan baku yang dibutuhkan adalah banyaknya keranjang kecil yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa fungsi dalam ilmu matematika adalah suatu aturan khusus yang menghubungkan sebuah himpunan dari daerah asal atau domain dengan daerah kawan atau kodomain. Misalnya, himpunan A adalah domain, dan himpunan B adalah kodomain. Dengan demikian, setiap elemen A di himpunan A dapat berpasangan dengan tepat satu elemen B di himpunan B. Jika elemen A dan B memiliki hubungan fungsi, dapat disimpulkan A memiliki hasil fungsi B atau A dipetakan ke B. Fungsi ini kemudian dapat ditulis secara matematis sebagai B sama dengan FA. Fungsi tersebut berarti B adalah hasil fungsi F atas A. Simbol fungsi F dapat diubah dengan simbol lain sesuai keperluan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami cara kerja fungsi dalam matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari adalah dengan membayangkan bahwa fungsi merupakan sebuah mesin. Suatu mesin pasti bekerja dengan menerima suatu masukan atau bahan baku, kemudian melakukan pemrosesan hingga akhirnya menghasilkan produk atau keluaran. Mesin dalam fungsi matematika juga memiliki prinsip kerja yang sama. Artinya, mesin tersebut akan menerima nilai masukan yang diberikan. Misalnya, elemen A dari himpunan A, dan memprosesnya sesuai dengan fungsi yang diberikan, sehingga menghasilkan sebuah keluaran berupa elemen B dari himpunan B. Menggunakan fungsi dalam pemodelan matematika, kertas tak terpakai yang tersedia sebanyak 2020 lembar. Tiap lembar kertas tersebut dapat diubah menjadi bubur kertas dengan berat 3,5 gram, dan tiap keranjang kecil membutuhkan bubur kertas sebanyak 500 gram. Setelah itu, keranjang kecil yang dihasilkan akan dijual dengan harga Rp35.000 per buah. Uang hasil penjualan keranjang kecil kemudian akan dikurangi untuk upah Ida dan Janet sejumlah Rp75.000 per orang. Dengan demikian, jumlah uang yang akan disetorkan kepada OSIS adalah uang sisa penjualan keranjang kecil yang telah dikurangi upah Ida dan Janet. Sementara itu,
Masalah yang harus diselesaikan Ida dan Janet adalah menentukan jumlah uang yang diserahkan ke OSIS. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan menggunakan model matematika dengan memanfaatkan fungsi. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, memodelkan proses pembuatan bubur kertas. Setiap lembar kertas tak terpakai dapat diproses menjadi 3,5 gram bubur kertas. Dengan demikian, jumlah bubur kertas yang dihasilkan sangat bergantung pada jumlah lembar kertas tak terpakai yang akan diproses. Jika digambarkan dalam bentuk mesin fungsinya, akan dihasilkan infografik sebagai berikut. Jika jumlah kertas tak terpakai yang tersedia, untuk membuat bubur kertas, disimbolkan sebagai N, dan fungsi yang menunjukkan jumlah bubur kertas yang dihasilkan, disimbolkan sebagai P, diperoleh fungsi P, yaitu fungsi Pn, sama dengan 3,5N, dengan N adalah jumlah kertas tak terpakai yang tersedia untuk membuat bubur kertas. Kedua, memodelkan proses pembuatan keranjang kecil dari bubur kertas. Pembuatan satu keranjang kecil membutuhkan 500 gram bubur kertas. Dengan demikian, jumlah keranjang kecil yang dihasilkan sangat bergantung pada ketersediaan bubur kertas. Jika digambarkan dalam bentuk mesin fungsi, akan dihasilkan infografik sebagai berikut. Fungsi K menunjukkan bahwa jumlah keranjang kecil dapat diperoleh dengan membagi jumlah bubur kertas yang tersedia dalam satuan gram, yang dinotasikan dalam variabel X, dengan jumlah bubur kertas yang dibutuhkan untuk membuat satu buah keranjang kecil, yaitu 500 gram. Jika jumlah bubur kertas dalam satuan gram yang tersedia disimbolkan sebagai X, dan fungsi K menunjukkan jumlah keranjang kecil yang dihasilkan, akan diperoleh fungsi K, yaitu fungsi Kx sama dengan X dibagi 500. Akan tetapi, perhatikan bahwa fungsi ini belum memberikan hasil yang sepenuhnya tepat. Contohnya, jika nilai masukan X atau jumlah bubur kertas yang diberikan adalah 700 gram, akan diperoleh hasil fungsi K sebagai berikut. Fungsi K 700 sama dengan 700 dibagi 500. Hasilnya adalah 1,4. Dengan demikian, diperoleh hasil fungsi K tersebut adalah 1,4. Artinya, 700 gram bubur kertas diperoleh 1,4 buah keranjang kecil. Akan tetapi, 1,4 adalah bilangan desimal. Bilangan desimal tidak dapat digunakan untuk menyatakan jumlah keranjang kecil secara nyata. Karena jumlah keranjang kecil pasti selalu berada dalam bentuk bilangan bulat non-negatif, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan demikian, jika bahan baku yang diberikan adalah 700 gram bubur kertas, hanya dapat dihasilkan satu buah keranjang kecil. Bubur kertas yang dapat digunakan hanya 500 gram. Akan terdapat sisa bubur kertas yang tak terpakai sebanyak 200 gram yang diperoleh dari 700 dikurangi 500 gram. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi K memerlukan fungsi pembulatan ke bawah atau disebut sebagai fungsi floor. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa fungsi floor adalah fungsi yang memproses bilangan desimal menjadi bilangan bulat yang nilainya lebih kecil daripada nilai bilangan desimal tersebut. Dengan kata lain, fungsi floor adalah fungsi yang memproses bilangan desimal menjadi bilangan bulat dengan pembulatan ke bawah. Secara matematis, fungsi floor dinotasikan sebagai berikut. Fx sama dengan fungsi floor dari X dengan X adalah bilangan real. Fx sama dengan fungsi floor dari X sama dengan N jika dan hanya jika nilai N adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari sama dengan X, dan N ditambah 1 adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari sama dengan X. Dengan demikian, jika kita memanfaatkan fungsi floor ke dalam fungsi K, akan dihasilkan fungsi sebagai berikut. Fungsi Kx sama dengan fungsi floor dari X dibagi 500, dengan X adalah jumlah bubur kertas yang tersedia dalam satuan gram. Selanjutnya, menentukan hasil operasi komposisi pada fungsi.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita memperoleh dua buah fungsi yang dapat digambarkan dalam bentuk mesin fungsi sebagai berikut. Kedua fungsi tersebut dapat digabung menjadi sebuah fungsi baru, misalnya fungsi f. Fungsi f ini bekerja dengan cara menerima masukan n, kemudian mencari hasil dari fungsi Pn. Hasil Pn yang didapat kemudian dimasukkan ke fungsi k. Dengan notasi baku, akan diperoleh fungsi f sebagai berikut. Fungsi Fn sama dengan fungsi k dari fungsi Pn. Proses penggabungan fungsi k dan p untuk membentuk fungsi baru f disebut sebagai komposisi fungsi. Lambang dari operasi komposisi fungsi adalah O atau bundaran. Dengan demikian, fungsi f sama dengan fungsi k dari fungsi Pn. Dapat dinotasikan menjadi komposisi fungsi sebagai berikut. Fungsi Fn sama dengan fungsi k komposisi Pn. Dengan konsep komposisi fungsi, kita dapat menentukan jumlah keranjang yang dapat dibuat Ida dan Janet menggunakan bahan baku kertas tak terpakai yang tersedia dengan cara menyubstitusikan fungsi Pn sama dengan 3,5n ke fungsi komposisi Fn sama dengan fungsi k dari fungsi Pn. Sehingga diperoleh persamaan seperti berikut. Fungsi Fn sama dengan fungsi k dari 3,5n, sama dengan fungsi floor dari 3,5n dibagi 500. Dengan demikian, fungsi Fn sama dengan fungsi floor dari 3,5n dibagi 500, dengan n merupakan jumlah kertas tak terpakai yang tersedia. Fungsi f ini menerima masukan jumlah lembar kertas yang tersedia dan dapat langsung menghitung jumlah keranjang yang dapat dibuat dari kertas tersebut. Pada permasalahan Janet dan Ida, mereka memiliki bahan baku berupa 2020 lembar kertas. Dengan menyubstitusi jumlah lembar kertas atau nilai n sama dengan 2020 ke dalam fungsi komposisi f, jumlah keranjang kecil yang dihasilkan Ida dan Janet dapat ditentukan secara tepat sebagai berikut. Fungsi f 2020 sama dengan fungsi floor dari 3,5 dikali 2020 dibagi 500. Fungsi floor dari 7070 dibagi 500. Karena hasil dari 7070 dibagi 500 adalah 14,14, hasil ini dibulatkan ke bawah. Sehingga menjadi fungsi floor dari 14,14, hasilnya adalah 14. Dengan demikian, jumlah keranjang kecil yang dapat dihasilkan dari 2020 lembar kertas tak terpakai adalah 14 buah. Ketiga, memodelkan penjualan keranjang kecil dan menghitung jumlah uang hasil penjualan yang dapat diserahkan ke kas OSIS. Bahan baku atau masukan dalam proses ini adalah keranjang kecil yang kemudian dijual Ida dan Janet kepada teman-teman di sekolahnya sehingga menghasilkan uang hasil penjualan. Jika digambarkan dalam bentuk mesin fungsi, akan dihasilkan infografik sebagai berikut. 1 keranjang kecil akan dijual seharga Rp35.000. Jika jumlah keranjang kecil yang akan dijual disimbolkan sebagai J dan fungsi yang menunjukkan hasil penjualan keranjang kecil disimbolkan sebagai R, diperoleh fungsi R, yaitu fungsi RJ sama dengan 35.000 J. Dengan J adalah jumlah keranjang kecil yang akan dijual. Uang hasil penjualan keranjang kecil akan dikurangi dengan upah yang diambil Ida dan Janet, masing-masing sebesar Rp75.000. Artinya, total uang yang akan diambil Ida dan Janet dari hasil penjualan keranjang kecil adalah Rp75.000 dikali 2, sama dengan Rp150.000. Dengan demikian, uang yang akan diserahkan untuk kas OSIS adalah sisa dari uang hasil penjualan keranjang kecil yang telah dikurangi upah Janet dan Ida. Jika fungsi uang yang diserahkan ke OSIS disimbolkan sebagai S, diperoleh fungsi S yaitu fungsi SJ sama dengan fungsi RJ dikurangi 150.000. Fungsi SJ sama dengan 35.000 J dikurangi 150.000 dengan J adalah jumlah keranjang kecil yang akan dijual. Perhatikan bahwa terdapat hubungan antara fungsi komposisi dari fungsi Fn sama dengan fungsi K komposisi Pn
dengan fungsi S. Keluaran dari fungsi Fn sama dengan fungsi K komposisi Pn adalah jumlah keranjang kecil. Keluaran dari fungsi komposisi ini kemudian dijadikan masukan untuk fungsi S. Dengan demikian, kita dapat menyubstitusikan hasil fungsi komposisi dari fungsi Fn sama dengan fungsi K komposisi Pn ke fungsi S, sehingga menghasilkan komposisi fungsi sebagai berikut. Fungsi S dari fungsi Fn sama dengan fungsi S dari fungsi K komposisi P dari N. Simbol N adalah jumlah kertas tak terpakai, yaitu 2020 lembar. Substitusikan nilai N sama dengan 2020 ke dalam komposisi fungsi S dari fungsi Fn, sehingga diperoleh persamaan seperti berikut. Fungsi S dari fungsi Fn sama dengan fungsi S dari fungsi F 2020. Hasil dari F 2020 adalah 14. Sehingga persamaan komposisi fungsi S akan berubah menjadi seperti berikut. Fungsi S dari fungsi F 2020 sama dengan fungsi S 14. 35.000 dikali 14 dikurangi 150.000. 490.000 dikurangi 150.000. Hasilnya adalah 340.000. Dengan demikian, hasil dari komposisi fungsi S yang menunjukkan jumlah uang sisa yang diserahkan oleh Ida dan Janet untuk kas OSIS adalah Rp340.000. Komposisi fungsi dan sifat-sifatnya. Berdasarkan penyelesaian masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa akan diperoleh suatu komposisi fungsi baru dari komposisi fungsi lainnya dengan cara mengkomposisikan lebih dari 2 fungsi. Contohnya, komposisi fungsi K komposisi P dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan komposisi fungsi lain sebagai berikut. Fungsi S dari fungsi K komposisi P sama dengan fungsi S komposisi dari fungsi K komposisi P. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Artinya, fungsi K komposisi P tidak sama dengan fungsi P komposisi K. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa fungsi S komposisi dari fungsi K komposisi P sama dengan fungsi S komposisi dari fungsi K komposisi P. Walaupun tidak bersifat komutatif, komposisi fungsi memiliki sifat-sifat lainnya, yaitu bersifat asosiatif dan memiliki fungsi identitas. Kedua sifat tersebut dijelaskan sebagai berikut. Sifat asosiatif adalah sifat dari beberapa operasi hitung dengan mengatur ulang tanda kurung dalam ekspresi tanpa mengubah hasilnya. Contoh sifat asosiatif dalam operasi penjumlahan bilangan real adalah sebagai berikut. Dalam kurung, 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah dalam kurung 3 tambah 4. Artinya, hasil dari penjumlahan 2 dan 3 yang dilakukan terlebih dahulu ditambah 4 sama dengan 2 ditambah hasil penjumlahan 3 dan 4 yang dilakukan terlebih dahulu. Jika operasi penjumlahan bilangan tersebut diganti dengan komposisi fungsi, misalnya fungsi F komposisi dari fungsi G komposisi H, sifat asosiatif yang terjadi dalam komposisi fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Fungsi F komposisi dengan hasil dari fungsi G komposisi H sama dengan fungsi F komposisi G dikomposisikan dengan fungsi H. Urutan penulisan fungsi dalam komposisi fungsi sangat penting karena komposisi fungsi dapat bersifat asosiatif, tetapi tidak komutatif. Artinya, fungsi F komposisi G dari komposisi fungsi H tidak sama dengan fungsi G komposisi F dari komposisi fungsi H. Kita memiliki fungsi identitas yang didefinisikan sebagai IX sama dengan X, dengan X adalah bilangan real. Fungsi identitas tidak akan mengubah nilai dari sebarang bilangan real yang menjadi masukan fungsi, sehingga nilai masukan akan sama dengan nilai keluaran. Sifat fungsi identitas tersebut mempunyai arti bahwa fungsi identitas, I, tidak akan mengubah fungsi-fungsi lain yang dikomposisikan dengannya. Misalnya, jika suatu fungsi, misalnya fungsi H,
dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka hasilnya adalah fungsi H itu sendiri. Hal ini dapat dituliskan dengan notasi baku sebagai berikut. Fungsi I komposisi H sama dengan fungsi H. Fungsi komposisi bersifat tidak komutatif, tetapi apabila terdapat fungsi komposisi yang terdiri dari dua fungsi, dan salah satunya adalah fungsi identitas I, akan berlaku sifat komutatif. Fungsi I komposisi H sama dengan fungsi H komposisi I. Dengan demikian, pada komposisi fungsi identitas I dengan fungsi H, berlaku sifat sebagai berikut. Fungsi I komposisi H sama dengan fungsi H komposisi I sama dengan fungsi H. Dengan demikian, fungsi identitas memiliki sifat yang mirip dengan bilangan satu yang tidak akan mengubah nilai bilangan-bilangan lain yang dikalikan dengannya. Contohnya, 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk lebih memahami sifat dari fungsi komposisi, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut. Diberikan 3 fungsi sebagai berikut. Fungsi Px sama dengan setengah X ditambah 5. Fungsi Qx sama dengan 2 dikurangi X. Fungsi Rx sama dengan 2X ditambah 1. Tentukan hasil komposisi fungsi P, komposisi dengan hasil dari fungsi Q komposisi R, dan fungsi P komposisi Q, dikomposisikan dengan fungsi R, dan ujilah apakah kedua hasil tersebut sama. Pertama-tama, kita akan menghitung komposisi fungsi P, komposisi dengan hasil dari fungsi Q komposisi R, dengan memulai dari menghitung komposisi Q komposisi R sebagai berikut. Fungsi Q, komposisi R, terhadap X sama dengan fungsi Q dari fungsi Rx. Fungsi Q dikali dalam kurung 2X ditambah 1. 2 dikurangi dalam kurung 2X ditambah 1. Hasilnya adalah 1 dikurangi 2X. Kita mendapatkan hasil fungsi Q komposisi R terhadap X sama dengan 1 dikurangi 2X. Kita gunakan hasil komposisi fungsi ini untuk menghitung fungsi P komposisi dengan hasil dari fungsi Q komposisi R sebagai berikut. Fungsi P komposisi dari fungsi Q komposisi R sama dengan fungsi P dari fungsi Q komposisi R terhadap X. Fungsi P terhadap 1 dikurangi 2X. Setengah dikali dalam kurung 1 dikurangi 2X, ditambah 5. Setengah dikurangi X, ditambah 5. Negatif X ditambah 11/2. Dengan demikian, hasil komposisi fungsi P komposisi dari fungsi Q komposisi R sama dengan negatif X ditambah 11/2. Sekarang, kita akan menghitung hasil komposisi fungsi P komposisi Q komposisi R dengan terlebih dahulu menghitung hasil komposisi dari fungsi P komposisi Q seperti berikut. Fungsi P komposisi Q terhadap X sama dengan fungsi P dari fungsi Qx. Fungsi P dikali dalam kurung 2 dikurangi X. Setengah dikali 2 dikurangi X ditambah 5. 1 dikurangi negatif setengah X ditambah 5. Negatif setengah X ditambah 6. Kita mendapatkan hasil komposisi fungsi P komposisi Q terhadap X sama dengan negatif setengah X ditambah 6. Kita gunakan hasil komposisi fungsi ini untuk menghitung fungsi P komposisi Q dikomposisikan dengan fungsi R sebagai berikut. Fungsi P komposisi Q dari komposisi R sama dengan fungsi P komposisi Q dari fungsi Rx. Fungsi P komposisi Q terhadap 2X ditambah 1. Negatif setengah dikali 2X ditambah 1 ditambah 6. Negatif X dikurangi setengah ditambah 6. Negatif X ditambah 11/2. Dengan demikian, hasil komposisi fungsi P komposisi Q dari komposisi R sama dengan negatif X ditambah 11/2. Jika kita bandingkan, nilai ini sama dengan hasil komposisi fungsi P komposisi dari fungsi Q komposisi R yang telah kita temukan sebelumnya. Dengan demikian,
dapat dibuktikan bahwa fungsi P komposisi dari fungsi Q, komposisi R, sama dengan fungsi P komposisi Q dari komposisi R. Berdasarkan contoh soal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat asosiatif dari komposisi fungsi yang terdiri atas 3 fungsi dapat terjadi dengan pengurutan komposisi fungsi yang berbeda, tetapi menghasilkan hasil komposisi fungsi yang sama. Jadi, poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, suatu komposisi fungsi baru dapat diperoleh dengan melakukan komposisi fungsi terhadap komposisi fungsi lainnya. Kedua, komposisi fungsi bersifat tidak komutatif, tetapi bersifat asosiatif dan memiliki identitas. Ketiga, komposisi fungsi bersifat tidak komutatif, sehingga tidak ada jaminan bahwa sebagai berikut. Sifat komutatif pada komposisi fungsi hanya berlaku untuk komposisi suatu fungsi dengan fungsi identitas, dan tidak berlaku secara umum. Keempat, sifat asosiatif dari komposisi terjadi dengan pengurutan komposisi fungsi yang berbeda, tetapi menghasilkan hasil komposisi fungsi yang sama. Contohnya, dan yang kelima, fungsi identitas tidak akan mengubah fungsi-fungsi lain yang dikomposisikan dengannya. Hasil komposisi fungsi ini untuk menghitung fungsi P komposisi dengan hasil dari fungsi Q komposisi R sebagai berikut. Fungsi P komposisi dari fungsi Q komposisi R sama dengan fungsi P dari fungsi Q komposisi R terhadap X. Fungsi P terhadap 1 dikurangi 2X. Setengah dikali dalam kurung 1 dikurangi 2X, ditambah 5. Setengah dikurangi X, ditambah 5. Negatif X, ditambah 11/2. Dengan demikian, hasil komposisi fungsi P komposisi dari fungsi Q komposisi R sama dengan negatif X, ditambah 11/2. Sekarang, kita akan menghitung hasil komposisi fungsi P, komposisi Q, komposisi R, dengan terlebih dahulu menghitung hasil komposisi dari fungsi P, komposisi Q seperti berikut. Fungsi P komposisi Q terhadap X sama dengan fungsi P dari fungsi QX. Fungsi P dikali dalam kurung 2 dikurangi X. Setengah dikali 2 dikurangi X ditambah 5. 1 dikurangi negatif setengah X ditambah 5. Negatif setengah X ditambah 6. Kita mendapatkan hasil komposisi fungsi P komposisi Q terhadap X sama dengan negatif setengah X ditambah 6. Kita gunakan hasil komposisi fungsi ini untuk menghitung fungsi P komposisi Q dikomposisikan dengan fungsi R sebagai berikut. Fungsi P komposisi Q dari komposisi R sama dengan fungsi P komposisi Q dari fungsi Rx. Fungsi P komposisi Q terhadap 2X ditambah 1. Negatif setengah dikali 2X ditambah 1 ditambah 6. Negatif X dikurangi setengah ditambah 6. Negatif X ditambah 11/2. Dengan demikian, hasil komposisi fungsi P komposisi Q dari komposisi R sama dengan negatif X ditambah 11/2. Jika kita bandingkan, nilai ini sama dengan hasil komposisi fungsi P, komposisi dari fungsi Q, komposisi R, yang telah kita temukan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa fungsi P komposisi dari fungsi Q, komposisi R, sama dengan fungsi P, komposisi Q, dari komposisi R. Berdasarkan contoh soal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat asosiatif dari komposisi fungsi yang terdiri atas 3 fungsi dapat terjadi dengan pengurutan komposisi fungsi yang berbeda, tetapi menghasilkan hasil komposisi fungsi yang sama. Jadi, poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, suatu komposisi fungsi baru dapat diperoleh dengan melakukan komposisi fungsi terhadap komposisi fungsi lainnya. Kedua, komposisi fungsi bersifat tidak komutatif, tetapi bersifat asosiatif dan memiliki identitas. Ketiga, komposisi fungsi bersifat tidak komutatif,
sehingga tidak ada jaminan bahwa sebagai berikut. Sifat komutatif pada komposisi fungsi hanya berlaku untuk komposisi suatu fungsi dengan fungsi identitas dan tidak berlaku secara umum. Keempat, sifat asosiatif dari komposisi terjadi dengan pengurutan komposisi fungsi yang berbeda, tetapi menghasilkan hasil komposisi fungsi yang sama. Contohnya, dan yang kelima, fungsi identitas tidak akan mengubah fungsi-fungsi lain yang dikomposisikan dengannya.